Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi terbimbing citra satelit dengan menggunakan software NV 4.5. Nah, apa itu klasifikasi citra? Jadi, klasifikasi citra adalah proses pengelompokan ke dalam kategori yang telah ditentukan berdasarkan nilai kecerahan atau digital number dari piksel yang telah bersangkutan. Nah, kemudian apa tujuan mengklasifikasi citra? Jadi, maksud dari tujuan mengklasifikasi citra adalah untuk mendapatkan gambaran peta tematik yang berisikan bagian-bagian menyatakan suatu objek atau tema. Nah, selanjutnya klasifikasi citra ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama, klasifikasi terbimbing, yang kedua, klasifikasi tak terbimbing, dan yang ketiga, klasifikasi gabungan. Oleh karena itu, khusus untuk penginderaan jauh, klasifikasi ini terbagi atas 2 macam saja, yaitu klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tak terbimbing. Nah, selanjutnya tujuan utama dari prosedur klasifikasi citra adalah untuk mengkategorikan secara otomatis dalam piksel citra ke dalam kelas tutupan lahan. Berarti saat kita melakukan klasifikasi citra, maka kita akan membahas hal-hal tentang tutupan lahan. Jadi, konsep dasar tutupan lahan menurut Towson dan Justick pada tahun 1981, tutupan lahan merupakan perwujudan fisik dari vegetasi benda alam dan sensor budaya yang ada di permukaan bumi tanpa memperhatikan kegiatan manusia terhadap objek tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kerja bagaimana kita melakukan klasifikasi terbimbing dengan menggunakan software NV 4.5. Untuk mengklasifikasi lahan awan yang kita gunakan itu mengacu pada SNI nomor 7645 pada tahun 2010 tentang klasifikasi tutupan lahan. Jadi, SNI penutupan lahan ini sudah dijelaskan tentang bagaimana mengelompokkan tutupan lahan berdasarkan kriteria peta atau skala peta yang dihasilkan. Peta tersebut terbagi atas 4, yaitu peta skala 1:1 juta, peta skala 1:250.000, peta skala 1:50.000, dan peta skala 1:25.000. Maka, semakin besar skala yang kita hasilkan klasifikasi penutupan lahan, maka klasifikasi penutupan lahan juga akan semakin besar. Ini contoh penutupan lahan skala 1:1 juta dengan skala peta 1:250.000. Misalnya, kita lihat peta skala 1:250.000 untuk daerah bervegetasi untuk pertanian terbagi menjadi sawah, sawah pasang surut, perkebunan, perkebunan campuran, dan tanaman campuran. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengklasifikasi lahan dengan menggunakan standar skala pada peta 1:250.000. Misalnya, kita akan membagi daerah bervegetasi dengan daerah tidak bervegetasi. Nah, langsung saja kita buka NV 4.5, kita klik file, pilih open image file, lalu kita buka data yang telah kita cropping. Lalu saya ambil citra yang saya potong. Yang pertama saya menampilkan natural color. Saya pilih 4, 3, dan 2. Nah, di sini kita bisa membedakan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Nah, pada bagian-bagian tertentu
kita tidak bisa sulit untuk mendapatkannya. Nah, dari itu kita bisa menggunakan komposit lainnya supaya kita bisa menilai dari beberapa sumber. Nah, kali ini saya juga akan menampilkan komposit inframerah verbal. Kemudian kita dengan Neo Display kita dapat menampilkan secara keseluruhan komposit verbal dengan kita pilih 5, 4, dan 3. Dengan inframerah verbal kita dapat membedakan warna yang lebih tinggi. Dengan proses klasifikasi secara surface trace itu kita lakukan dengan memberi arahan kepada komputer untuk mengklasifikasi data. Maka dengan itu untuk mengklasifikasi data dengan software, kita buka dulu Google Earth-nya. Kemudian kita cari wilayah kita. Google Earth ini kita gunakan untuk mengacuan citra yang kita gunakan. Maka untuk mengklasifikasikan data dengan software yang kita lakukan adalah dengan menampilkan ROI atau Region of Pictures dengan cara mengklik tools pada Open Layer Windows Image untuk display yang kita analisis. Kemudian kita klik Region of Pictures atau ROI sampel yang kita lakukan. Kemudian kita klik ROI Tools. Pada ROI Tools kita bisa memilih layer yang bisa bekerja pada layer image, scroll, zoom. Kalau saya memilih layar zoom karena supaya kita bisa menampilkan kenampakan objek yang lebih jelas. Nah, zoom ini juga bisa dibesar atau diperkecil juga. Kemudian pada bagian ROI tipe kita bisa memilih playground. Kita beri nama di sini waduk. Kita pilih warnanya dengan klik kanan. Pilih warnanya, jangan sampai mengenai bagian daratannya. Kemudian klik kanan 2 kali. Jumlah pixel minimal 10 kali. N itu jumlah band yang kita gunakan karena kita memilih citra langsat 8 karena 11 band. Maka 11 kali 10 sama dengan 110. Maka 11 kali 10 sama dengan 110. Maka minimal satu region yang kita pilih itu adalah 110 region. Kita bisa tambah lagi pixelnya supaya data yang kita akurat ini. Klik kanan 2 kali, selesai. Setelah kita memilih area sampel, tadi, maka nanti area sampel ini akan mewakili semua spektral yang sama dari keseluruhan. Setelah kita memilih area sampel tadi, maka nanti area sampel ini akan memiliki semua spektral yang sama dari keseluruhan citra ini, sehingga setiap karakteristik yang sama akan dihitung sebagai objek yang sama. Nah, pada kenampakan komposit inframerah ini semakin pekat warnanya, maka semakin. Nah, setelah selesai pengambilan training sampel, kita sudah mendapatkan jumlah kelas cukup, yaitu 7 kelas. Kemudian kita mulai melakukan klasifikasi. Klasifikasi yang kita lakukan ini yakni klasifikasi superfet atau klasifikasi terbimbing. Maka kita pilih maksimum likelihood. Kita pilih OK. Kita select aja semuanya. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan. Untuk place-nya dulu
supervise, penambahan, kelas, lalu kita klik OK. Maka proses klasifikasinya sudah berlangsung. Kita bisa tampilkan ini dengan cara klik kanan, klik load band to new display. Nah, ini adalah hasil dari klasifikasi yang telah kita lakukan. Nah, data yang sudah kita klasifikasikan ini bisa kita ubah ke format vektor karena citra ini terformat raster. Dengan cara kita mengklik vektor, kemudian kita pilih restore to vektor, kemudian kita pilih file, supervise hasil kelas, supervise hasil kelasnya, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih 7 kelas, kita pilih pos tempat penyimpanannya. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah selesai, kita coba cek hasil dari klasifikasi tadi ini. Sudah menghasilkan file berformat EUF atau NV file vektor. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.